gedung 7 lantai yang dijadikan kantor perusahaan jasa pesawat tanpa awak atau drone di Jalan Letjen Suprapto, Kemayoran, Jakarta Pusat terbakar. Belasan karyawan terjebak di lantai paling atas gedung. Jalan Suprapto Blok A. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Gaya 65. Sebuah gedung 7 lantai yang dijadikan kantor perusahaan jasa pesawat tanpa awak atau drone di Jalan Letjen Suprapto, Kemayoran, Jakarta Pusat terbakar. Titik api yang berada di lantai bawah membuat seluruh ruangan di lantai atas dipenuhi kepulan asap. Belasan karyawan terjebak di lantai paling atas gedung. Evakuasi berjalan dramatis. Para karyawan harus bergantian menuruni anak tangga setinggi 15 meter di dinding luar gedung. Menurut salah seorang karyawan yang berencana akan menyantap makan siang berlarian naik ke lantai atas ketika melihat kobaran api di lantai dasar. Itu di atas ada berapa banyak, Pak? Sekitar 15-an orang masih ada di atas, ada di lantai 3 sampai lantai 7. Lantai 7. Rata-rata banyak karyawan cewek atau gimana, Pak? Rata-rata cewek, karena kan kejadian ini pas jam makan siang seperti itu. Jadi jam makan siang di bawah juga minim pengamanan seperti itu. Jadi ketika kebakaran mungkin orang lagi makan siang ya seperti itu. Berarti yang kebakar hanya lantai dasar aja atau? Lantai dasar aja. Masih banyak, Pak. Api berhasil dipadamkan 1 jam kemudian setelah 28 unit mobil damkar diterjunkan ke lokasi. Belum diketahui pasti penyebab gedung tersebut terbakar. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Dan untuk mengetahui situasi terkini, pemirsa, kami telah terhubung dengan jurnalis iNews Indra Setiabudi di lokasi. Selamat sore, Indra. Hingga saat ini sudah berapa kantong jenazah yang dievakuasi dari sana? Baik, selamat sore, Davi dan juga pemirsa. Dapat kami update kembali terkait korban jiwa atas tragedi kebakaran di salah satu perkantoran di kawasan Letjen Suprapto, Kemayoran, Jakarta Pusat. Adapun memang untuk total, Davi sudah ditemukan 22 kantong, ini ditemukan meninggal dunia. Adapun juga terkait perempuan, ini dengan total 15 korban meninggal dunia, sementara 7 orang laki-laki ini juga ditemukan sudah meninggal dunia. Dan memang rata-rata ini ditemukan di lantai 3, lantai 5 maupun juga lantai 6 Davi akibat insiden kejadian kebakaran pada pukul 12.45 waktu Indonesia Barat tadi siang. Dan memang setidaknya damkar maupun juga personil ini 40 lebih kendaraan maupun juga 100 lebih personil diturunkan guna untuk memadamkan api. Adapun tadi ini dramatis sekali Davi dalam proses evakuasi korban selamat maupun juga korban meninggal dunia, yang mana korban selamat ini berhasil menyeberangi ataupun melompat ke gedung sampingnya, dan ada pun juga untuk menggunakan tangga darurat yang disediakan oleh pihak damkar untuk menyelamatkan diri secara manual sementara lantaran memang api cukup besar saat terjadinya kebakaran hebat terjadi pada siang hari tadi. Setidaknya 2 jam lamanya damkar sudah berhasil melakukan pemadaman, dan tadi juga saat ini pihak damkar kepolisian saat ini sudah mulai merapihkan segala peralatan dikarenakan memang saat nanti ketika sudah mulai kondusif pihak kepolisian akan melakukan olah TKP Davi guna untuk mengetahui apa saja penyebab terjadi kebakaran hebat yang menewaskan setidaknya 22 orang yang terjadi pada siang hari tadi Davi. Dan saat ini nantinya jalan ini akan mulai dibuka kembali dan nantinya akan jalan ini akan dioperasikan kembali setelah damkar sudah menyelesaikan ataupun sudah berkemas daripada peralatannya. Nanti jalan daripada Cempaka Putih ataupun Kemayoran menuju Pulau Gadung sudah kembali normal. Namun hingga sampai saat ini masih terpantau cukup padat lantaran memang banyak masyarakat yang ingin melihat secara langsung terjadi kebakaran yang menewaskan setidaknya 22 orang yang terjadi pada siang hari tadi. Demikian Davi, kembali ke Anda. Baik, terima kasih Indra Setiabudi melaporkan langsung dari lokasi kebakaran di Kemayoran, Jakarta Pusat. Selamat sore, selamat bertugas kembali. Dan pemirsa, saat ini kita akan langsung melihat konferensi pers langsung dari Rumah Sakit Polri Kramat Jati berikut ini.
Pak Prima, izin Pak, berarti sampai saat ini baru dikumpulkan ya Pak ya, jenazahnya baru. Kita mengotopsi, ya, tapi kalau hasil langsung kita kerja. Pembagian tugas masing-masing. Ya. Ini bagian fotografi, ini lampunya, ini bagian mengumpulkan apa itu properti dan lain-lain. Artinya 21 itu belum bisa dipastikan itu 21 juga ya Pak? Belum. Nah, berarti menunggu pihak keluarga gitu Pak? Terima kasih Bapak. Terima kasih rekan-rekan media. Mohon maaf kalau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ya. Ya pemirsa, ini adalah situasi terkini di lokasi kebakaran, di mana mobil pemadam kebakaran saat ini sudah mulai beralih dari lokasi. Tadi juga sudah ditemukan 22 jenazah dari lokasi kebakaran yang saat ini sudah dievakuasi ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Petugas membutuhkan waktu hingga 2 jam untuk memadamkan api di lokasi, di mana 40 unit mobil damkar dikerahkan untuk memadamkan api. Ratusan personil juga dikerahkan untuk memadamkan api dan mengevakuasi para korban yang terjebak di dalam gedung. Pemirsa, kita ikuti perkembangan terkini mengenai kebakaran di gedung perkantoran di Kemayoran yang menewaskan 22 orang. Perkaranya apakah ada keterlibatan atau kelalaian ya yang terjadi ya atas pihak-pihak dari pemilik usaha maupun pemilik gedung. Namun demikian mohon kami beri waktu untuk bisa segera memberikan kejelasan terkait dengan perkara ini. Kemudian ada tersangka ya Pak? Ya ini kami secara proaktif akan melakukan pemeriksaan di Polres. Tadi sudah beberapa kami bawa ke Polres Jakarta Pusat untuk pemeriksaan. Dan juga satu anggota kami, Kapolsek Kemayoran juga terluka di bagian tangan dan saat ini sedang ditangani di Rumah Sakit Islam Sukabumi. Sementara kenapa Pak itu penyebabnya? Kalau dari keterangan tadi memang sementara baru karena baterai ya. Baterai dari drone yang terbakar. Namun sebabnya terbakar, saat ini tim lapor masih bekerja. Mohon waktunya agar tim lapor bisa segera menangani dan mengetahui titik sumber api pertama dari kebakaran ini. Untuk korban gimana Pak? Untuk yang korban, tadi yang dari damkar ada 1 orang, namun tidak parah. Namun untuk yang anggota Polri, Kapolsek Kemayoran saat ini sedang akan menjalani operasi pada pukul 7 Rumah Sakit Islam. Pak, izin mempertegasnya Pak, berarti yang di dalamnya adalah penyebab dan Iya, kelalaian ya Pak? tentunya dari penyebab tersebut kita akan kaji lagi apakah penyebab tersebut juga dihubungkan dengan kelalaian atau ada pihak-pihak lain yang bertanggung jawab. Termasuk izin-izin dan sebagainya tentu akan kami lakukan pemeriksaan lebih lanjut. Nah, untuk keluarga korban Pak, Untuk keluarga korban bisa langsung ke Rumah Sakit Polri. Di sana sudah ada posko dari Polda Metro Jaya dan Rumah Sakit Polri untuk memberikan bantuan kepada
keluarga korban untuk bisa segera mengambil jenazahnya. Jumlah korban luka Pak berapa? Saat ini tadi disampaikan oleh dari Damkar ada sekitar 2 luka ringan, namun yang berat adalah dari Kapolsek Kemayoran. Ya, oke, demikian, terima kasih. Nanti kita lihat, karena tadi kami fokus tadi adalah untuk evakuasi baik yang selamat, ya, karyawan lainnya, termasuk mengevakuasi korban. Nanti kita akan panggil satu persatu untuk bisa ke Polres Jakarta Pusat. Oke, demikian, terima kasih. Terima kasih Pak. Pemirsa, beberapa saat lalu Gubernur Jakarta Pramono Anung juga mengunjungi lokasi kebakaran. Saya rekan ya rekan-rekan sekalian, saya bersama dengan ketika kebakaran yang terjadi di tempat ini bersama dengan Damkar Wali Kota Jakarta Pusat. Tadi saya mendapatkan laporan nanti untuk jenis untuk jumlah korbannya biar Pak Kapolres yang akan menyampaikan, tetapi pemerintah DKI Jakarta akan bertanggung jawab untuk seluruh korban pemakaman yang meninggal dunia berapapun jumlahnya. Yang kedua adalah yang luka dan sebagainya nanti akan dirujuk dan kami pemerintah DKI Jakarta yang akan menyelesaikan bagi yang luka dan sebagainya. Sehingga dengan demikian sekali lagi sebagai Gubernur Jakarta saya sungguh sangat berduka, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Sungguh sangat berduka dan mudah-mudahan ini tidak terulang kembali. Kami mengharapkan bagi siapapun yang mempunyai usaha yang seperti ini, hal yang berkaitan dengan keselamatan menjadi hal yang penting. Ini menunjukkan lantai 6 tetapi tidak dipersiapkan untuk evakuasi dan sebagainya. Untuk lebih lanjut kami minta pada Pak Kapolres untuk menyampaikan. Nanti Pak Kapolres yang menyampaikan ya. Ya nanti detailnya Pak Kapolres karena itu substansinya beliau yang bertanggung jawab ya. Kalau ada gedung lantai 6 sebenarnya pemadam kebakarannya ada. Tetapi untuk case yang seperti ini mereka tidak persiapkan sama sekali. Sehingga kemudian apa yang terjadi sekarang itu adalah cerminan dari hal itu. Evaluasinya bagaimana? Ya nanti kita ini kan. Ada sanksi untuk pemilik perusahaan Pak mungkin? Nanti kepolisian yang akan ini. Ya. Untuk santunan pokoknya semua yang meninggal menjadi tanggung jawab pemerintah DKI Jakarta untuk penguburan dan sebagainya. Tadi saya udah telepon Kepala Dinas Pemakaman dan Hutan Kota untuk disiapkan. Mungkin tidak bisa di satu tempat karena jumlah. Yang kedua, untuk yang sakit dan sebagainya luka menjadi tanggung jawab pemerintah DKI Jakarta. Nah, hal-hal kita ke informasi lain, pemirsa. Ratusan korban penipuan menggeruduk rumah Ayu Puspita, pemilik wedding organizer di kawasan Kayu Putih, Jakarta Timur. Korban yang rata-rata pasangan pengantin itu meminta pertanggungjawaban pelaku untuk mengembalikan uang mereka. Itu saya kurang tahu. Lebih jelasnya apa itu saya kurang tahu. Oke, kita fokus ke uang. Uangnya gimana? Uangnya gimana? Kalau Ayu intinya duit keluar kita bubar. Iya. Kalau jawab pertanyaan uang udah banyak di sana. Gimana? Kalau untuk uang Diam, dengerin. untuk mengumpulkan baju dandan itu dari penjualan seperti itu. Penjualan itu bukan di sini penjualan gigi. Oh, siapa yang percaya lagi? Memang karena saya punya sendiri seperti barang dekor seperti itu, jadi saya tidak pakai vendor mas. Saya hanya bayar pekerjanya saja seperti itu. Selamat malam, sahabat jadwal kita sekalian. Mohon izin kepada saya mohon untuk tenang terlebih dahulu. Ya, mohon dengan harapan kita kerjasama. Saya kesini hadir untuk menyelesaikan permasalahan ini. Saya ada pihak karena teman-teman semuanya. Sabar dulu, saya akan bicara dengan beliau. Saya hadir ke sini ini untuk membela masyarakat, membela. Semuanya. Saya juga tidak terima kalau kalian dihukum. Saya akan mediasi.
saya akan usahakan upaya optimalisasi maksimal untuk semuanya teman-teman saya yang ingin memberikan banyak. Jelas ya semua ya? Paham ya? Paham. Ini saya, Kapolres Jakarta Timur dengan Jakarta Utara sudah kolaborasi. Siap. Dan akan kita laksanakan. Tipu ratusan pasangan dengan kerugian belasan miliar rupiah, pemilik wedding organizer di Cipayung, Jakarta Timur ditahan polisi. Pasangan pengantin korban penipuan ini harus menanggung malu lantaran tidak ada hidangan makanan di pesta pernikahan. Uangnya gimana? Uangnya gimana? Kalau intinya duit keluar kita bubar. Iya. Kalau jauh pertanyaan uang udah banyak di sana. Gimana? Ratusan orang korban wedding organizer bodong tersebut menggerebek rumah pemilik WO di kawasan Cipayung, Jakarta Timur. Saat diinterogasi oleh korban, pemilik WO berbelit-belit dalam memberikan keterangan. Bagi dana itu dari penjualan bensin, penjualan. Siapa yang percaya lagi? Memang karena saya punya sendiri seperti barang dekor, seperti Petugas kepolisian yang tiba di lokasi berupaya meredam amarah massa agar tidak terjadi aksi anarkis. Tak puas menggeruduk rumah pelaku, para korban wedding organizer bodong tersebut juga mendatangi Polres Metro Jakarta Utara. Salah satu korban bahkan alami kerugian sampai ratusan juta rupiah. Saya total pembayaran itu sekitar 170-an, yang udah masuk sekitar 147 sih. Itu untuk gedung aja atau kesemuanya? Kesemuanya Pak, jadi kita tuh diiming-imingi dengan banyak bonus-bonus yang lumayan banyak lah gitu dari itu ya, dari total. Jadi kan kita ada pembayaran tuh ada 3 termin gitu. Jadi untuk termin pertama itu DP 50%. Nah terus ntar dari marketingnya tuh biasanya WhatsApp. Untuk kalau mau pembayaran lagi, ntar kita dapat beberapa bonus-bonus. Jadinya banyak yang tergiur lah. Sementara pihak Polres Metro Jakarta Utara mengatakan sebanyak 5 orang diamankan, termasuk Ayu Puspita selaku pemilik wedding organizer. Tim Liputan iNews melaporkan. Polisi menetapkan Ayu Puspita sebagai tersangka terkait kasus penipuan wedding organizer. Pemilik wedding organizer Ayu kini sudah ditahan oleh polisi. Ini sudah diamankan satu orang terduga pelaku dengan inisial APD beserta 4 pelaku lainnya. Saat ini masih pendalaman proses penyidikan oleh Satreskrim Polres Metro Jakarta Utara. Dan ini terus secara maraton, kemungkinan akan dilakukan peningkatan status tersangka dan ada upaya untuk melakukan penahanan. Dan pemirsa, untuk membahas informasi selengkapnya kami telah terhubung dengan Kasihumas Polres Metro Jakarta Utara, Ibda Mariati Jonggi. Selamat sore, Bu Mariati. Selamat sore, Mas Davi. Bisa dijelaskan hingga saat ini perkembangan kasusnya seperti apa? Baik, terima kasih. Kami dari Polres Metro Jakarta Utara menyampaikan update perkembangan kasus yang melibatkan salah satu wedding organizer. Pada hari ini kami Polres Metro Jakarta Utara sudah menetapkan 2 orang tersangka dengan inisial A perempuan dan D laki-laki. Kami jelaskan untuk adanya laporan-laporan yang ada sampai dengan hari Senin pagi ada 87 laporan. Namun dari hari Senin kemarin sampai hari ini masih ada beberapa laporan lagi yang masih kami himpun dan tentunya masih kami lakukan pemeriksaan terhadap korban-korban lainnya. Baik, total uang yang sudah disetorkan para korban terhadap pelaku ini berapa jumlahnya? Untuk estimasi kerugian belum dapat kami sampaikan karena memang masih dalam pemeriksaan. Baik. Bu, ini apakah yang bersangkutan menjalankan penipuan ini sendiri dan seperti apa modus yang ia lakukan terhadap para korban? Untuk modus-modusnya ya memberikan promo-promo yang lebih murah. Memberikan promo-promo yang lebih murah dan modus ini dilakukan terhadap seluruh korbannya, Bu. Artinya seluruh 87 laporan yang masuk juga memberikan keterangan serupa? Betul. Baik, dari keterangan awal, Bu, untuk apa uang ini digunakan oleh yang bersangkutan? Untuk alasannya masih kita dalami
alasannya untuk apa dilakukan. Hingga saat ini sudah ada berapa saksi yang diperiksa, Bu? Untuk saksi masih seperti yang kami sampaikan ada 87 orang saksi yang masih kami periksa. Seluruhnya sudah diperiksa? Betul, benar. Baik. Bu, kalau untuk beroperasinya sendiri, wedding organizer ini dari informasi sementara sudah berapa lama beroperasi? Mulai dari tahun 2024 sampai dengan sepanjang tahun 2025. Baru 1 tahun beroperasi wedding organizer ini ya, namun korbannya sudah banyak. Benar, dari hasil pemeriksaan penyidik, wedding organizer beroperasi mulai dari tahun 2024 sampai dengan sepanjang tahun 2025. Ya. Baik, Bu, kan ada beberapa korban yang juga melaporkan yang bersangkutan ke polisi. Kemudian apakah memang ini juga kasusnya, laporannya ditindaklanjuti secara paralel atau seperti apa, Bu? Sampai dengan saat ini kami akan menerima semua laporan, nanti kami akan fasilitasi yang mana nanti kami juga akan berkoordinasi dengan Polda Metro Jaya untuk penanganan lebih lanjut. Demikian. Baik, kita tunggu perkembangan kasusnya nanti seperti apa. Update-nya terima kasih Ibu Mariati Jonggi sudah bergabung bersama kami. Selamat sore, sehat selalu. Baik, selamat sore Mas Davi. Kisah pilu kembali datang dari korban banjir bandang dan longsor di Pidijaya Aceh. Seorang warga bernama Nur Sidah asal desa Menasah jadi saksi saat rumahnya hancur dihantam air badan kayu besar. Nur Sidah hanya bisa terdiam memandang puing-puing rumahnya yang telah hilang di bawah banjir bandang. Rumah yang selama ini menjadi tempat bernaung dengan 3 kamar tidur dan dapur kini hanya menyisakan dinding roboh. Kisah itu terjadi saat banjir tiba-tiba naik sampai setinggi leher disertai kayu-kayu gelondongan besar yang menyeret apa saja di depannya. Nur Sidah dan suaminya terseret arus namun berhasil lolos dari maut. Nur Sidah tak mampu menahan tangis saat mengingat seluruh hasil panen padinya hanyut tanpa sempat diselamatkan. Tak hanya itu, sepeda motor miliknya juga hanyut entah kemana. Kini, Nur Sidah dan suami harus mengungsi ke rumah saudara tanpa tahu kapan mereka dapat memulai hidup baru. Yang tersisa hanya puing, kenangan, dan harapan agar bantuan rehabilitasi segera datang. Hingga kini puluhan ribu keluarga di Pidijaya masih bertahan di pengungsian dengan kondisi memprihatinkan. Pemerintah daerah dan relawan terus berupaya menyalurkan bantuan. Dari Pidijaya, Aceh, Jamal Pangwa, iNews melaporkan. Ribuan orang masih mengungsi ke sejumlah titik aman akibat rumahnya hilang diterjang banjir bandang di Aceh Utara. Di Desa Rumoh Raya, Kecamatan Langkahan, anak dan lansia menempati tenda seadanya di perkebunan sawit. Ratusan jiwa terpaksa bertahan di tenda pengungsian yang dibangun swadaya masyarakat di perkebunan sawit Desa Rumoh Rayuk, Kecamatan Langkahan, Aceh Utara. Hampir 2 pekan mereka bertahan di tenda seadanya karena rumah mereka hilang diterjang banjir bandang pada 26 November lalu. Mereka menyambung hidup dengan bantuan swadaya masyarakat. Sejumlah dermawan membantu logistik dan obat-obatan. Kini korban bencana banjir bandang hanya bisa pasrah dengan kondisi yang sangat memprihatinkan. Bahan kalau swadaya masyarakat, bantuan dari masyarakat, beras, seperti layaknya pangan biasa lah. Cuma yang nggak ada ikan ya, kelambu, selop, berarti selop berarti mesin ya. Kalau memang kita perlukan di sini ginseng satu ya. Desa Rumoh Rayuk, Kecamatan Langkahan merupakan desa terparah terdampak banjir. Sementara seluruh rumah yang berkonstruksi kayu hilang diterjang banjir bandang. Dari Kabupaten Aceh Utara, Armia Jamil, iNews melaporkan. Warga korban banjir bandang di Kuala Simpang, Aceh Tamiang berebut bantuan pakaian dan makanan. Hal itu terpaksa dilakukan lantaran para pengungsi masih sangat kekurangan pasokan bantuan.
Ratusan warga korban bencana banjir di Kuala Simpang, Aceh Tamiang berebut bantuan yang disalurkan. Hal ini terpaksa dilakukan lantaran para pengungsi masih sangat kekurangan pasokan bantuan seperti sembako dan pakaian. Selain sembako dan pakaian, warga juga masih membutuhkan bantuan lain seperti makanan siap saji dan obat-obatan. Tak sedikit pula warga yang harus pulang dengan tangan hampa karena kehabisan pasokan. Bantuan sedang disalurkan ini seperti apa ya? Ya bantuan disalurkan ya apa adanya ya. Ya kadang bantuan dari masyarakat, kalau dari pemerintah kami itu masih minim. Karena kantor-kantor sini juga pada kena juga kan. Jadi yang bekerja pun nggak ada gitu Pak. Kalau rumah kami ya nggak bisa pulang kami selama ini. Lumpur itu terlalu tinggi, kalau mau masuk ke rumah juga kami nggak tahu mau bersihkannya tuh dari mana. Awalnya kami untuk bekerja itu nggak ada Pak. Jadi kami ya ngungsi-ngungsi, kalau sembako kalau yang dapat, kalau yang nggak ada gitu. Warga berharap bantuan dari pemerintah bisa segera diterima untuk memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari. Dari Aceh Tamiang, Salam Pulungan, Dede Rudi, iNews melaporkan. Warga korban banjir bandang di Kuala Simpang, Aceh Tamiang berebut bantuan pakaian dan makanan. Hal itu terpaksa dilakukan lantaran para pengungsi masih sangat kekurangan pasokan bantuan. Beginilah suasana malam di Kota Lintang Bawah, Aceh. Lampu di lokasi ini masih belum pulih sepenuhnya. Warga pun membangun tenda-tenda pengungsian di sekitar rumah mereka. Saat ini, untuk keperluan sehari-hari, mereka bergantung atas bantuan yang diberikan pemerintah dan perseorangan. Di Banda Aceh sendiri, di sejumlah titik listrik masih padam. Warga pun harus keliling kota untuk mencari listrik yang sudah menyala. Listrik di warung kopi yang saat ini sudah menyala bergantung kepada genset. Warung kopi yang ada gensetnya. Kenapa di rumah? Karena di rumah mati lampu berhari-hari, terus kalau hidup pun cuma setengah harian. Jadi untuk daya HP berkurang, jadi harus ngecas di warkop-warkop. Sementara itu, pemerintah terus memperbaiki aliran listrik di lokasi bencana. Namun, sulitnya akses ke lokasi menghambat pemulihan listrik di sana. Karena akses untuk memuat logistik itu tidak di jalan darat, kita pakai helikopter. Bahkan di Birem itu saya sendiri yang turun 3-4 hari lalu, itu lewatnya yang cuma 1,7 kilo, itu angkutnya pakai heli. Jadi itu membuat sedikit kendala di logistik. Meski sulit ditembus, namun pemerintah pastikan akhir pekan ini listrik sudah pulih. Bantuan pun terus dikirimkan ke lokasi-lokasi terdampak bencana. Tim Liputan iNews melaporkan. Presiden Prabowo Subianto meminta Menteri Dalam Negeri mencopot Bupati Aceh Selatan Mirwan MS. Mirwan dianggap melanggar aturan dan meninggalkan warganya saat terjadi bencana. Presiden Prabowo Subianto angkat suara terkait Bupati Aceh Selatan yang melaksanakan umroh saat terjadi bencana di Sumatera. Prabowo meminta Mendagri untuk memberikan sanksi tegas terhadap Bupati Aceh Selatan Mirwan MS. Dalam rapat penanganan bencana, Prabowo menegaskan kepala daerah dipilih untuk menghadapi kesulitan dan berjuang untuk rakyat. Hadir semua bupati, terima kasih ya para bupati. Kalian yang terus berjuang untuk rakyat. Memang kalian dipilih untuk menghadapi kesulitan. Kalau yang mau lari, lari aja, nggak apa-apa ya. Copot langsung. Mendagri bisa ya di prosesnya di bisa. Ya. Itu kalau tentara itu namanya desersi itu. Ya. Dalam keadaan bahaya meninggalkan anak buah. Waduh, itu nggak bisa tuh. Sorry itu.
Menanggapi perintah Presiden ini, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya langsung bergerak. Menurut Bima, Bupati Aceh Selatan Mirwan MS tengah menjalani pemeriksaan dari Inspektorat. Inspektor khusus langsung memeriksa Bupati Aceh Selatan. Dan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014, di situ ada kewajiban bagi kepala daerah, larangan bagi kepala daerah, dan sanksi-sanksi apa. Nah, sanksinya diatur juga di situ, mulai dari sanksi dalam bentuk teguran, peringatan, pemberhentian sementara, bahkan mungkin Inspektorat bisa merekomendasikan untuk pemberhentian tetap. Sementara itu, terancam dicopot dari jabatannya, Bupati Aceh Selatan Mirwan MS meminta maaf. Mirwan mengaku berangkat umroh setelah daerahnya mulai membaik meski tak dapat izin dari Gubernur Aceh. Saya Haji Mirwan MS selaku Bupati Aceh Selatan dengan segala kerendahan hati menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya atas ketidaknyamanan, keresahan, dan kekecewaan banyak pihak. Kami menyadari bahwa kepergian kami di tengah musibah menyita perhatian publik dan mengganggu stabilitas nasional. Kami berjanji akan terus bekerja bertanggung jawab terhadap Kabupaten Aceh Selatan pasca banjir, tetap bekerja keras untuk memulihkan kepercayaan publik dan yang paling penting memastikan bahwa kejadian serupa tidak terulang di masa yang akan datang. Diketahui bencana banjir dan longsor menerjang sebagian wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Sedikitnya 11 kecamatan di Aceh terdampak bencana, banyak warga mengungsi dan minim bantuan. Menteri Dalam Negeri memberhentikan sementara Mirwan MS dari jabatan Bupati Aceh Selatan. Mirwan diberhentikan selama 3 bulan karena pergi umroh tanpa seizin Menteri Dalam Negeri, terlebih perjalanan dilakukan saat daerahnya dilanda bencana. Berkaitan dengan Bupati Aceh Selatan, yaitu SK yang pertama mengenai pemberian sementara selama 3 bulan pada saudara Haji Mirwan MS SIM SOS sebagai Bupati Aceh Selatan Provinsi Aceh hasil pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024 ya, untuk masa jabatan 2025-2030. Yang bersangkutan diberhentikan ya, berkaitan dengan hasil pemeriksaan dari Irjen sudah terjadi pelanggaran ya. Pasal 76 ayat 1 huruf I Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Ya, diantaranya lah melakukan perjalanan ke luar negeri tanpa izin menteri, dalam inilah Menteri Dalam Negeri. Di situ sudah diatur dengan spesifik di pasal 77 ya, yaitu ancaman sanksinya adalah pemberhentian sementara selama 3 bulan. Nah, yang bersangkutan ke luar negeri melaksanakan ibadah umroh tanggal 2 ya, tanggal 2 November, selang Desember. Apakah Timnas Indonesia masih punya peluang ke semifinal? Untuk membahas lengkapnya kami sudah terhubung dengan manajer Timnas Indonesia U22 Pak Sumarji. Selamat sore waktu Jakarta. Pak Sumarji, apa kabar? Selamat sore. Kabarnya ya beginilah, situasinya kurang mengenakan, kemarin kalah soalnya. Iya Pak, apa saja Pak yang menjadi evaluasi dan bagaimana kondisi tim saat ini Pak? Kalau kondisi para pemain memang ya ketika kalah situasinya pasti semuanya tertunduk lesu. Tetapi saya berikan motivasi kepada para pemain dan sampai dengan tadi siang saya ajak anak-anak untuk berbicara dari hati ke hati. Kita ajak makan bareng supaya suasananya cair dan bisa melupakan kekalahan.
Dan alhamdulillah semua itu bisa kita jalankan dengan baik, anak-anak semuanya bisa kembali dalam situasi mental yang boleh dikatakan sudah membaik. Dan nanti malam kita akan isi dengan mencuci otaknya para pemain agar supaya betul-betul pemain bisa segera untuk bisa mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Karena penting ya, satu, anak-anak usia 22 tahun ini membutuhkan semangat daya juang yang tinggi. Terutama bagaimana kita memberikan motivasi kepada para pemain ketika mentalnya lagi drop seperti ini. Dan nanti malam akan kita lakukan, dan kami sudah berbagi tugas dengan head coach dan juga para asisten agar masing-masing sesuai dengan tugas yang sudah kita bagi untuk menjalankan peran itu dengan sebaik-baiknya. Karena saya sudah sepakat dengan para pemain dan juga tim kepelatihan, intinya bahwa apapun yang terjadi untuk lawan Filipina itu kita lupakan dan kita fokus menghadapi Myanmar. Dan ketika menghadapi Myanmar ini yang terpenting adalah bagaimana kita bisa menang dengan skor yang telak. Ini penting sekali. Dan saya sudah sampaikan tidak usah melihat tim lain, grup lain, negara lain. Yang terpenting adalah bagaimana mempersiapkan diri kita, mempersiapkan tim kita itu dengan sebaik-baiknya agar supaya tidak terulang kembali kejadian kekalahan ketika kita pertama melawan Filipina kemarin. Seperti itu. Oke, itu harapan kita bersama, motivasi dan semangat tetap harus dijaga oleh tim di sana. Terima kasih Pak Marji sudah bergabung bersama kami. Salam kami untuk teman-teman di sana Pak Marji. Sehat selalu. Baik, terima kasih. Ya, selamat sore. 7 lantai yang dijadikan kantor perusahaan jasa pesawat tanpa awak atau drone di Jalan Letjen Suprapto, Kemayoran, Jakarta Pusat terbakar. Belasan karyawan terjebak di lantai paling atas gedung. Jalan Suprapto Blok A. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Sebuah gedung 7 lantai yang dijadikan kantor perusahaan jasa pesawat tanpa awak atau drone di Jalan Letjen Suprapto, Kemayoran, Jakarta Pusat terbakar. Titik api yang berada di lantai bawah membuat seluruh ruangan di lantai atas dipenuhi kepulan asap. Belasan karyawan terjebak di lantai paling atas gedung. Evakuasi berjalan dramatis, para karyawan harus bergantian menuruni anak tangga setinggi 15 meter di dinding luar gedung. Menurut salah seorang karyawan yang berencana akan menyantap makan siang berlarian naik ke lantai atas ketika melihat kobaran api di lantai dasar. Itu di atas ada berapa banyak, Pak? Sekitar 15-an orang masih ada di atas, ada di lantai 3 sampai lantai 7. Rata-rata banyak karyawan cewek atau gimana, Pak? Rata-rata cewek, karena kan kejadian ini pas jam makan siang seperti itu. Jadi jam makan siang di bawah juga minim pengamanan seperti itu. Jadi ketika kebakaran mungkin orang lagi makan siang ya seperti itu. Berarti yang kebakar hanya lantai dasar aja atau? Lantai dasar aja. Masih banyak, Pak. Api berhasil dipadamkan 1 jam kemudian setelah 28 unit mobil damkar diterjunkan ke lokasi. Belum diketahui pasti penyebab gedung tersebut terbakar. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, diduga lupa mengisi air di mesin pemanas mesin laundry di tempat pencucian pakaian di Kota Bekasi, Jawa Barat meledak. Akibatnya 1 orang perempuan mengalami luka bakar serius di seluruh tubuh. Inilah kondisi tempat usaha cuci baju Iren Laundry di Kampung 200, Kelurahan Marga Jaya, Bekasi Selatan, yang rusak akibat mesin laundrynya meledak. Dasarnya ledakan membuat plafon hingga isi bangunan rusak serius. Ledakan diduga dipicu akibat karyawan lupa mengisi air pada bagian mesin pemanas.
Akibat ledakan itu, satu orang karyawan perempuan mengalami luka-luka dan dilarikan ke rumah sakit terdekat. Ngejemurin baju, itu yang kena, itu yang jadi korban. Kalau yang 2 lagi alhamdulillah selamat. Banyak nganter ya? Iya. Ini udah berapa lama operasi? Kalau operasi saya kurang tahu, kayaknya sudah lama sih Pak. Pemiliknya siapa? Ibu Iren. Ibu Iren. Iya. Ada berapa mesin di dalam? Ada kurang lebih, ada berapa? 4. Petugas identifikasi Polres Metro Bekasi Kota yang mendapatkan laporan langsung mendatangi lokasi dan melakukan olah tempat kejadian perkara, serta meminta keterangan saksi dan pemilik laundry. Petugas juga mengamankan sejumlah barang bukti untuk penyelidikan lebih lanjut. Dan kini kasusnya ditangani Polsek Bekasi Selatan dan Polres Metro Bekasi Kota. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Lagi-lagi viral di media sosial, pungli berkedok parkir di Kota Bandung, Jawa Barat. Seorang tukang parkir yang mengaku akamsi meminta paksa tarif parkir ke pengemudi ojek online. Inilah video oknum yang mengaku warga asli meminta tarif parkir kepada pengemudi ojek online di kawasan Plaza, Jalan Ahmad Yani, Kota Bandung. Pada lokasi tersebut berada di pinggir jalan saat pengemudi hendak mengantar makanan. Kepala Satpol PP Kota Bandung, Bambang Soekardi, menegaskan aksi tersebut jelas masuk kategori pungli. Pihaknya mengaku akan berkoordinasi dengan dinas terkait untuk melakukan penertiban. Kalau trotoar kan sebetulnya juga bukan untuk parkir. Dan kepada warga masyarakat atau juru parkir pun tidak bisa mengenakan hal itu menjadikan suatu hal pemasukan. Kenapa? Karena harus jelas juga. Untuk itu kan nanti kami akan koordinasi dengan Disub untuk sama-sama kita menertibkan. Kawasan trotoar maupun titik-titik di sekitar plaza bukanlah area yang diperuntukkan sebagai lokasi parkir. Karena itu, segala bentuk pungutan yang dilakukan di titik tersebut tidak bisa dibenarkan. Dari Bandung, Jawa Barat, Billy Maulana Finkran, iNews melaporkan. Pemirsa, kita ikuti perkembangan terkini mengenai kebakaran di gedung perkantoran di Kemayoran yang menewaskan 22 orang. Perkaranya apakah ada keterlibatan atau kelalaian ya yang terjadi ya atas pihak-pihak dari pemilik usaha maupun pemilik gedung. Namun demikian mohon kami beri waktu untuk bisa segera memberikan kejelasan terkait dengan perkara ini. Kemudian ada tersangka ya Pak? Ya ini kami secara proaktif akan melakukan pemeriksaan di Polres. Tadi sudah beberapa kami bawa ke Polres Jakarta Pusat untuk pemeriksaan dan juga satu anggota kami Kapolsek Kemayoran juga terluka di bagian tangan dan saat ini sedang ditangani di Rumah Sakit Islam Sukabumi. Sementara kenapa Pak itu penyebabnya? Kalau dari keterangan tadi memang sementara baru karena baterai dari drone yang terbakar. Namun sebabnya terbakar saat ini tim lapor masih bekerja. Mohon waktunya agar tim lapor bisa segera menangani dan mengetahui titik sumber api pertama dari kebakaran ini. Untuk korban gimana Pak? Untuk yang korban tadi yang dari damkar ada 1 orang, namun tidak parah. Namun untuk yang anggota Polri, Kapolsek Kemayoran saat ini sedang akan menjalani operasi pada pukul 7 Rumah Sakit Islam. Pak, izin mempertegas ya Pak, berarti yang didalami adalah penyebab dan ya, tentunya dari penyebab tersebut kita akan kaji lagi apakah penyebab tersebut juga dihubungkan dengan kelalaian atau ada pihak-pihak lain yang bertanggung jawab. Termasuk izin-izin dan sebagainya tentu akan kami lakukan pemeriksaan lebih lanjut. Pak, untuk keluarga korban Pak, Untuk keluarga korban bisa langsung ke Rumah Sakit Polri. Di sana sudah ada posko dari Polda Metro Jaya dan Rumah Sakit Polri untuk memberikan bantuan kepada keluarga korban untuk bisa segera mengambil jenazahnya. Jumlah korban luka Pak berapa? Saat ini tadi disampaikan oleh dari damkar
ada sekitar 2 luka ringan, namun yang berat adalah dari Kapolsek Kemayoran. Ya, oke, demikian, terima kasih. Nanti kita lihat, karena tadi kami fokus tadi adalah untuk evakuasi baik yang selamat, ya, karyawan lainnya, termasuk mengevakuasi korban. Nanti kita akan panggil satu persatu untuk bisa ke Polres Jakarta Pusat. Oke, demikian, terima kasih. Terima kasih, Pak. Pemirsa, beberapa saat lalu Gubernur Jakarta Pramono Anung juga mengunjungi lokasi kebakaran. Saya rekan ya rekan-rekan sekalian, saya bersama dengan ketika kebakaran yang terjadi di tempat ini bersama dengan Damkar Wali Kota Jakarta Pusat. Tadi saya mendapatkan laporan nanti untuk jenis untuk jumlah korbannya biar Pak Kapolres yang akan menyampaikan, tetapi pemerintah DKI Jakarta akan bertanggung jawab untuk seluruh korban pemakaman yang meninggal dunia berapapun jumlahnya. Yang kedua adalah yang luka dan sebagainya nanti akan dirujuk, dan kami pemerintah DKI Jakarta yang akan menyelesaikan bagi yang luka dan sebagainya. Sehingga dengan demikian sekali lagi sebagai Gubernur Jakarta saya sungguh sangat berduka, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, sungguh sangat berduka, dan mudah-mudahan ini tidak terulang kembali. Kami mengharapkan bagi siapapun yang mempunyai usaha yang seperti ini, hal yang berkaitan dengan keselamatan menjadi hal yang penting. Ini menunjukkan lantai 6 tetapi tidak dipersiapkan untuk evakuasi dan sebagainya. Untuk lebih lanjut kami minta pada Pak Kapolres untuk menyampaikan. Nanti Pak Kapolres yang menyampaikan ya. Ya nanti detailnya Pak Kapolres, karena itu substansinya beliau yang bertanggung jawab ya. Kalau ada gedung lantai 6 sebenarnya pemadam kebakarannya ada, tetapi untuk case yang seperti ini mereka tidak persiapkan sama sekali, sehingga kemudian apa yang terjadi sekarang itu adalah cerminan dari hal itu. Evaluasinya bagaimana? Ya nanti kita indikan. Ada sanksi untuk pemilik perusahaan Pak mungkin? Nanti kepolisian yang akan ini. Ya. Untuk santunan pokoknya semua yang meninggal menjadi tanggung jawab pemerintah DKI Jakarta untuk penguburan dan sebagainya. Tadi saya udah telepon Kepala Dinas Pemakaman dan Hutan Kota untuk disiapkan. Mungkin tidak bisa di satu tempat karena jumlah. Yang kedua, untuk yang sakit dan sebagainya luka menjadi tanggung jawab pemerintah DKI Jakarta. Nah, hal-hal lain. Kita beralih ke informasi selanjutnya pemirsa, kisah pilu kembali datang dari korban banjir bandang dan longsor di PD Jaya Aceh. Seorang warga bernama Nursidah asal desa Menasah jadi saksi saat rumahnya hancur dihantam air bah dan kayu besar. Nursidah hanya bisa terdiam memandang puing-puing rumahnya yang telah hilang di bawah banjir bandang. Rumah yang selama ini menjadi tempat bernaung dengan 3 kamar tidur dan dapur kini hanya menyisakan dinding roboh. Kisah itu terjadi saat banjir tiba-tiba naik sampai setinggi leher disertai kayu-kayu gelondongan besar yang menyeret apa saja di depannya. Nursidah dan suaminya terseret arus namun berhasil lolos dari maut. Nursidah tak mampu menahan tangis saat mengingat seluruh hasil panen padinya hanyut tanpa sempat diselamatkan. Tak hanya itu, sepeda motor miliknya juga hanyut entah kemana. Kini Nursidah dan suami harus mengungsi ke rumah saudara tanpa tahu kapan mereka dapat memulai hidup baru. Yang tersisa hanya puing, kenangan, dan harapan agar bantuan rehabilitasi segera datang. Hingga kini puluhan ribu keluarga di PD Jaya masih bertahan di pengungsian dengan kondisi memprihatinkan. Pemerintah daerah dan relawan terus berupaya menyalurkan bantuan. Dari PD Jaya, Aceh, Jamal Pangwa, iNews melaporkan.
Sementara itu ribuan orang masih mengungsi ke sejumlah titik aman akibat rumahnya hilang diterjang banjir bandang di Aceh Utara. Di Desa Rumoh Rayek, Kecamatan Langkahan, anak dan lansia menempati tenda seadanya di perkebunan sawit. Ratusan jiwa terpaksa bertahan di tenda pengungsian yang dibangun swadaya masyarakat di perkebunan sawit Desa Rumoh Rayuk, Kecamatan Langkahan, Aceh Utara. Hampir 2 pekan mereka bertahan di tenda seadanya karena rumah mereka hilang diterjang banjir bandang pada 26 November lalu. Mereka menyambung hidup dengan bantuan swadaya masyarakat. Sejumlah dermawan membantu logistik dan obat-obatan. Kini korban bencana banjir bandang hanya bisa pasrah dengan kondisi yang sangat memprihatinkan. Bahan kalau swadaya masyarakat, bantuan dari masyarakat, beras, seperti layaknya pangan biasa lah. Cuma yang nggak ada ikan ya, kelambu, selop, berarti selop berarti mesin ya. Kalau memang kita perlukan di sini genset satu ya. Desa Rumoh Rayuk, Kecamatan Langkahan merupakan desa terparah terdampak banjir. Sementara seluruh rumah yang berkonstruksi kayu hilang diterjang banjir bandang. Dari Kabupaten Aceh Utara, Armia Jamil, iNews melaporkan. Warga korban banjir bandang di Kuala Simpang, Aceh Tamiang berebut bantuan pakaian dan makanan. Hal itu terpaksa dilakukan lantaran para pengungsi ini masih sangat kekurangan pasokan bantuan. Ratusan warga korban bencana banjir di Kuala Simpang, Aceh Tamiang berebut bantuan yang disalurkan. Hal ini terpaksa dilakukan lantaran para pengungsi masih sangat kekurangan pasokan bantuan seperti sembako dan pakaian. Selain sembako dan pakaian, warga juga masih membutuhkan bantuan lain seperti makanan siap saji dan obat-obatan. Tak sedikit pula warga yang harus pulang dengan tangan hampa karena kehabisan pasokan. Bantuan sedang disalurkan ini seperti apa ya? Ya bantuan disalurkan ya apa adanya ya. Ya kadang bantuan dari masyarakat, kalau dari pemerintah kami itu masih minim. Karena kantor-kantor di sini juga pada kena juga kan. Jadi yang bekerja pun nggak ada gitu Pak. Kalau rumah kami ya nggak bisa pulang kami selama ini. Lumpur itu terlalu tinggi, kalau mau masuk ke rumah juga kami nggak tahu mau bersihkannya tuh dari mana. Awalnya kami untuk bekerja itu nggak ada Pak. Jadi kami ya ngungsi-ngungsi, kalau sembako kalau yang dapat, kalau yang nggak ada gitu. Warga berharap bantuan dari pemerintah bisa segera diterima untuk memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari. Dari Aceh Tamiang, Salam Pulungan, Dede Rudi, iNews melaporkan. Pemirsa, influencer dan konten kreator Ferry Irwandi menanggapi santai sindiran anggota DPR RI Endi Patujaya soal donasi 10 miliar rupiah untuk korban bencana di Sumatera. Sebelumnya, aksi Ferry Irwandi mengumpulkan donasi 10 miliar rupiah dalam waktu 24 jam viral di media sosial. Kak, nahanin kereta kita, Kak. Influencer dan konten kreator Ferry Irwandi angkat bicara setelah muncul pernyataan anggota DPR RI Endi Patujaya yang secara tidak langsung menyindir dirinya sebagai sok paling kerja dalam memberikan bantuan untuk korban bencana di Aceh dan Sumatera. Melalui Instagram pribadinya, Ferry Irwandi menanggapi santai sejumlah sindiran yang diduga ditujukan untuk dirinya. Ferry juga mengaku sama sekali tidak merasa marah dan kesal mengenai sindiran tersebut. Dirinya pun mengajak masyarakat lainnya untuk tetap membantu korban bencana. Dalam rapat Komisi 1 DPR dengan Kementerian Komdigi Senin kemarin, anggota DPR RI Endi Patujaya diduga menyindir sepak terjang Ferry Irwandi yang berhasil mengumpulkan donasi 10 miliar lebih. Endi Patujaya meminta Komdigi lebih aktif menyebarkan informasi kerja pemerintah terkait penanganan bencana Sumatera. Yang cuma datang sekali seolah-olah paling bekerja di Aceh, padahal negara udah hadir dari awal. Ada orang baru datang, baru bikin satu posko,
ngomong pemerintah tidak ada, padahal pemerintah sudah bikin ratusan posko di sana. Jadi yang kira-kira yang seperti itu, Bu, mohon jadi atensi dan dikembangkan sama Komdiji untuk menjadi informasi publik yang sehingga publik itu tahu kinerja pemerintah itu sudah ada dan memang sudah hebat. Orang per orang cuma nyumbang 10 miliar, negara udah triliun-triliunan kan. Halo warga sipil sekalian, langsung aja. Sebelumnya, Ferry Irwandi mengumpulkan donasi 10 miliar dalam waktu 24 jam dan viral di media sosial. Dan ini disumbang. Ferry Irwandi juga datang ke lokasi bencana untuk menyalurkan bantuan langsung ke korban bencana. Video penyaluran bantuan dibagikan Ferry Irwandi di media sosialnya yang memiliki 4 juta pengikut. Pemirsa MNC Peduli kembali menyalurkan bantuan untuk korban banjir dan tanah longsor di posko pengungsian di Desa Dolok Nauli, Kecamatan Andingkoting, Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatera Utara. Bantuan tersebut ini dilakukan sebagai bentuk komitmen MNC Peduli dalam membantu para korban bencana di wilayah Sumatera. Desa Dolok Nauli, Kecamatan Adian Koting di Kabupaten Tapanuli Utara menjadi salah satu wilayah yang terdampak paling parah akibat bencana banjir dan longsor. Air bah dan lumpur meluluh lantakkan desa ini. Sejumlah akses jalan pun sempat terputus sehingga bantuan sulit mencapai desa ini. Kondisi yang memprihatinkan ini membuat Ketua Umum MNC Peduli Angela Tanusudibio bersama tim turun langsung menyalurkan bantuan berupa kebutuhan sehari-hari seperti selimut, air mineral, beras, makanan bayi, pakaian wanita dan pakaian dalam ke posko pengungsian di Desa Dolok Nauli. Tercatat sebanyak 176 kepala keluarga dengan total 497 jiwa mengungsi di 2 posko pengungsian. Kami dari MNC Peduli dan iNews Media Group turun langsung ke Sumatera Utara, di mana kita mencari tahu dulu sebetulnya apa yang diperlukan ya sebelum kami datang ke sini. Selain kebutuhan dasar seperti bahan pokok makanan, tetapi yang sangat diperlukan adalah ternyata perlengkapan higienis ya, maksudnya hal-hal seperti baju dan pakaian dalam. Di luar itu juga air bersih supaya di mana masyarakat itu bisa merasa terbantukan. Mengucapkan terima kasih kepada MNC Peduli. Ya, saat ini MNC Group yang peduli terhadap bencana memberikan bantuan baik permakanan dan juga tadi ada baju juga. Ya, terima kasih. Pada kesempatan ini Angela Tanusudibio bersama tim MNC Peduli juga memberikan trauma healing dengan mengajak anak-anak korban bencana memainkan permainan tradisional serta membagikan alat tulis agar anak-anak tetap bisa belajar meski berada di pengungsian. Dari Tapanuli Utara, Sumatera Utara, Diandra Mukni, Fakih, iNews melaporkan. Jalan Suprapto Blok A. Blok A. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Sebuah gedung 7 lantai yang dijadikan kantor perusahaan jasa pesawat tanpa awak atau drone di Jalan Letjen Suprapto, Kemayoran, Jakarta Pusat terbakar. Titik api yang berada di lantai bawah membuat seluruh ruangan di lantai atas dipenuhi kepulan asap. Belasan karyawan terjebak di lantai paling atas gedung. Evakuasi berjalan dramatis, para karyawan harus bergantian menuruni anak tangga setinggi 15 meter di dinding luar gedung. Api berhasil dipadamkan 1 jam kemudian setelah 28 unit mobil damkar diterjunkan ke lokasi. Belum diketahui pasti penyebab gedung tersebut terbakar. Hujan disertai angin kencang menerjang sebuah panggung hajatan hingga roboh di Kecamatan Kembang Bahu, Lamongan, Jawa Timur. Ratusan warga yang sedang hajatan panik saat terjangan angin merobohkan panggung. Selain merobohkan panggung, angin kencang juga merusak atap rumah warga yang terbawa angin. Tak hanya itu, 1 pohon raksasa pun ikut tumbang akibat sapuan angin kencang yang terjadi selama kurang lebih 15 menit. Pemirsa, tipu ratusan pasangan dengan kerugian belasan miliar rupiah. Pemilik wedding organizer di Cipayung, Jakarta Timur ini ditahan polisi. Pasangan pengantin korban penipuan ini harus menanggung malu lantaran tidak ada hidangan makanan di pesta pernikahan. Uangnya gimana? Uangnya gimana? Intinya duit keluar, kita bubar. Iya. Kalau jawab pertanyaan uang udah banyak di sana, gimana?
Ratusan orang korban wedding organizer bodong tersebut menggerebek rumah pemilik WO di kawasan Cipayung, Jakarta Timur. Saat diinterogasi oleh korban, pemilik WO berbelit-belit dalam memberikan keterangan. Bagi dana dari penjualan bensin, penjualan siapa yang percaya lagi? Memang karena saya punya sendiri seperti barang dekor seperti. Petugas kepolisian yang tiba di lokasi berupaya meredam amarah massa agar tidak terjadi aksi anarkis. Tak puas menggeruduk rumah pelaku, para korban wedding organizer bodong tersebut juga mendatangi Polres Metro Jakarta Utara. Salah satu korban bahkan alami kerugian sampai ratusan juta rupiah. Saya total pembayaran itu sekitar 170-an, yang udah masuk sekitar 147 sih. Itu untuk gedung aja atau kesemuanya? Kesemuanya Pak, jadi kita tuh diiming-imingi dengan banyak bonus-bonus yang lumayan banyak lah gitu dari itu ya, dari total. Jadi kan kita ada pembayaran tuh ada 3 termin gitu. Jadi untuk termin pertama itu DP 50%. Nah terus ntar dari marketingnya tuh biasanya WhatsApp. Untuk kalau mau pembayaran lagi, ntar kita dapat beberapa bonus-bonus. Jadinya banyak yang tergiur lah. Sementara pihak Polres Metro Jakarta Utara mengatakan sebanyak 5 orang diamankan, termasuk Ayu Puspita selaku pemilik wedding organizer. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, polisi menetapkan Ayu Puspita sebagai tersangka terkait kasus penipuan wedding organizer. Pemilik wedding organizer Ayu Puspita kini sudah ditahan polisi. Diamankan satu orang terduga pelaku dengan inisial APD beserta 4 pelaku lainnya. Saat ini masih pendalaman proses penyidikan oleh Satreskrim Polres Metro Jakarta Utara, dan ini terus secara maraton, kemungkinan akan dilakukan peningkatan status tersangka dan ada upaya untuk melakukan penahanan. Kasus dugaan penipuan wedding organizer kini tengah menjadi sorotan lantaran banyak pasangan calon pengantin mengaku dirugikan. Akibat penipuan itu jumlah korban diperkirakan mencapai ratusan orang. Uangnya gimana? Uangnya gimana? Intinya duit keluar kita bubar. Iya. Kalau jauh uang udah banyak di sana. Gimana? Kasus dugaan penipuan wedding organizer Ayu Puspita mencuat setelah banyaknya korban melaporkan kerugian dalam waktu bersamaan dan berdampak pada jalannya resepsi pernikahan. Penipuan ini berujung pada penggerudukan massal, pelaporan hingga pemeriksaan intensif oleh kepolisian. Penjualan gigi. Siapa yang percaya lagi? Karena saya punya sendiri seperti barang dekor seperti ini, jadi tidak pakai vendor, Mas. Adapun fakta dugaan penipuan wedding organizer antara lain overbooking dan tidak dipenuhinya layanan pada hari H. Kondisi ini diduga menyebabkan layanan tidak terpenuhi, terutama pada bagian catering. Dugaan paket penawaran yang menarik banyak pasangan, sehingga membuat banyak pesanan secara bersamaan yang tidak sebanding dengan kapasitas operasional wedding organizer. Kemudian kantor wedding organizer mendadak sepi dan aktivitas terhenti. Lalu terjadi penggerudukan ratusan orang dan viral di media sosial. Dengan aksi ini, para korban mengaku dirugikan dan menuntut wedding organizer bertanggung jawab. Banyaknya korban dari daerah berbeda membuat pelaporan dilakukan ke berbagai kantor polisi yang berasal dari Cimanggis, Cilengsi, Bogor, hingga Bekasi diarahkan menuju Polda Metro Jaya. Selanjutnya wedding organizer dibawa ke Mapolres dan 5 orang diamankan. Pemilik wedding organizer menyatakan akan menjual aset untuk mengembalikan uang klien. Kasus ini terus berkembang karena korban terus berdatangan dan melaporkan penipuan setelah laporan viral di media sosial. Sementara pemeriksaan kepolisian masih berjalan menentukan status hukum para terlapor dan memastikan kerugian para korban dapat diusut hingga tuntas.
Kembali di News Sore pemirsa, Roy Suryo CS akan mengkaji secara ilmiah dan mencari bukti baru untuk membuktikan kebohongan publik yang diduga dilakukan ahli digital forensik Joshua Sinambela dan Ketua Jokowi Mania Andi Azwan. Langkah itu diambil setelah Polda Metro Jaya menolak laporan Roy Suryo CS terhadap Andi Azwan terkait scan ijazah Jokowi. Dua laporan sebelumnya yang telah ditolak oleh Bang Rustam Effendi dan Bang Beni Parapat ya. Dua orang tersebut telah melaporkan dan ditolak oleh Polda Metro Jaya yang sangat kami sayangkan. Oleh karena itu ya, kami sekarang sedang bekerja ya untuk mengkaji secara ilmiah ya, mengkaji dan mencari bukti-bukti ya bahwa kedua orang tersebut yaitu Joshua Sinambela dan Andi Azwan telah melakukan rekayasa digital dan melakukan kebohongan publik, menyebarkan berita bohong yang mengklaim bahwa mereka memiliki scan ijazah asli dari Pak Joko Widodo. Ya, padahal hal tersebut sangat gampang sebenarnya Polda Metro Jaya untuk menindaklanjuti. Ya, hanya memeriksa metadata dari file yang diklaim oleh kedua orang tersebut. Sebenarnya hal tersebut sudah sangat gampang dilakukan, dalam 1 menit pun bisa selesai. Tetapi ya, karena ditolaknya laporan oleh Bang Beni Parapat dan Bang Rustam Effendi oleh Polda Metro Jaya, maka kami akan mendukung ya dengan cara melakukan kajian ilmiah secara komprehensif ya, dengan sangat-sangat detail dan komprehensif berbasis kajian ilmiah untuk dijadikan bukti ya, bukti ilmiah bahwa telah dilakukan rekayasa sehingga apa yang diupload oleh Dian Sandi Utama hanya dengan teknik registrasi citra itu diklaim menjadi seolah-olah hasil scan ijazah Joko Widodo. Kami menginginkan, menghendaki agar Polda Metro Jaya bekerja secara profesional. Tersangka fitnah ijazah Jokowi sekaligus pakar telematika Roy Suryo memastikan scan ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo adalah bohong. Sementara Ketua Umum Jokowi Mania Andi Azwan menegaskan hasil scan ijazah tersebut asli. Dan pemirsa, usai sudah kebersamaan kita dalam iNews Sore hari ini. Temukan informasi-informasi terbaru lainnya di www.inews.id. Cuplikan tayangan berita iNews dapat Anda saksikan di kanal YouTube @official iNews. Dan jangan lupa pemirsa, saksikan Rakyat Bersuara sesaat lagi bersama rekan saya, Aiman Wicaksono. Update informasi terbaru Anda dengan berita-berita aktual juga hangat dan sejukkan dulu dengan air mineral yang murni pasti sejuknya. Saya Anita Dewi pamit undur diri, selamat beraktivitas, sampai jumpa. Bahwa ijazah itu yang tadi katanya Andi Azwan dulu itu scan dan ternyata itu sama dengan sama dengan si Sandi ya. Lanjut. Jadi sebentar Mas Roy. Ya. Jadi Mas Roy menduga apa yang disampaikan oleh Bung Andi Azwan scanan tadi adalah dari Dian Sandi. Ini udah jelas, ini dari Dian Sandi. Dari Dian Sandi. Namanya analisis histogram. Kalau dua gambar yang berbeda, warnanya juga akan berbeda. Ini warnanya sama persis. Mana merah, mana kuning dengan histogram itu akan kelihatan penuh ya. Opacity-nya bisa kita atur, kemudian kita bisa atur di situ. Jadi artinya ini sama persis. Ini yang kiri scan dari ya, Mas Andi Azwan. Andi Azwan. Yang kanan Dian Sandi. Dian Sandi. Lihat sama enggak? Warnanya sama, artinya ini dari sumber yang sama. Nanti kalau kurang jelas mungkin ada. Oke, Mas Roy meyakini bahwa ini dari sumber yang sama. 1000%. Ini sama. Loh, artinya tadi ada garis merah kebohongan publik dong. Kebohongan publik. Nah, sekarang buktikan kebohongan publik. Nanti kebohongan publik. Mas Bang Andi Azwan telah melakukan kebohongan publik. Ya, yang dikeluarkan oleh si Andi Azwan tadi kan cuma segini. Bisa aja diambil dari file lain. Bukan full. Kalau mau fair tampilan full, kelihatan nggak merahnya? Ya, ini ada garisnya. Iya, makanya sama. Oke, ada lagi nggak ya file saya? Lanjut, kayaknya sudah. Jadi artinya sekali lagi malam ini
saya bisa pastikan yang disebut scan itu adalah bohong. Nah, itu aja. Aiman, saya mempertanyakan tadi itu adalah dengan tone mapping. Bukan, saya tanya. Ini penting. Karena tadi sudah diklaim bohong, Bang Andi Azwan ini dapat dari mana? Katanya dari Dian Sandi menurut Dia Bang katakan bohong, terserah untuk dia. Tapi dan keyakinan saya. Enggak, dari mana Jadi dapatnya? saya begini. Dari mana? Katanya sederhana. Saya nggak bisa sebutkan Pak Iman. Tapi Anda klaim bahwa itu asli. Pokoknya saya tidak sebutkan. Tapi Anda klaim itu asli. Iya, pokoknya saya tidak sebutkan. Yang saya mau tanyakan.